orang baru tuh kan biasanya lebih fresh yang kayak belum ada berantem, belum ada bete-betean, pokoknya belum ada aib-aibnya lah, masih fun. Office affair. Banyak bahaya kantor tuh. Termaksud kita. Emang kita gak hasil affair ya? Lu, gue kagak. Nih dia. Berarti aku awalnya selingkuhan. Enggak anjir. Yang aku di DM? Ya aku suka sama Kak. Udah naksir itu saat aku masih pacar. Tapi ada tapi belum ada actionnya ke aku kan? Gak ada. Aku diem-diem aja, cuman kayak boljuk nih. Nah, anjing. Jadi takut saya. Saya jadi takut boleh ini. juga nih partner kerja aku 3 tahun. Nah, kok setelah 3 tahun baru kelihatan gantengnya ya gitu. tapi kan yang pas aku kan kamu duluan masuk kan, baru aku kan. Nah itulah pas begitu masuk kantor. Oh iya. Kerja di situ. Iya, aku jadi pegawai duluan. Jadi prasteguh. Perasaan itu timbul karena ada area kantor tersebut. Yang kamu pikirannya adalah wah ini sekantor tiap hari ketemu, boleh kali ini gue prospek. Enggak, tapi kan aku tuh baru bener-bener ada benih-benih sepercik rasa suka sama kamu tuh setelah kita 3 tahun tiap hari, ngerti gak? Iya ngerti. Nah sementara kan biasanya kalau orang kayak baru sebulan 2 bulan intens, 3 bulan intens udah baper gitu. Nah ini kan aku aja dulu lihat kamu pacaran kayak itu masih pacaran ya? Kok mau sih ceweknya? Aku aja pasti kayak gitu. Terus misalnya kamu lagi cerita, gue lagi deket sama si A, sama si B, sama si C gitu. Terus kayak, hah? Kok mau sih ceweknya? Aku tuh pasti kayak gitu. Sejelek itu aku dulu. Ya gak tahu Sejelek kayak itu aku. Ini coba nih fotonya. Ini jelek nih. Emang ini jelek? Terus dengan terus ya kayak dengan kelakuan kamu, maksudnya kan kamu sama Coki kan kurang lebihnya kan aku tahu lah kelakuannya kayak gimana. Partner MC gue ya di kantor. Dulu kita tuh bertiga guys. Jadi mereka punya podcast Coki Bear Show dan gue produsernya. Ya teman-teman yang satu circle di kantor gitu lah ya. Iya gitu. Jadi begitu 3 tahun baru suka, menurut aku itu bukan waktu yang singkat atau bisa dibilang cinlok juga bukan ya, karena lama banget loh. Tapi itu yang tadi aku pengen bahas tuh roots-nya gitu loh. Roots kenapa akhirnya timbullah hubungan ini, karena awalnya tuh set masuk kantor di area tersebut yang mana intens setiap hari akan ketemu, ada nih satu boleh nih gitu kan. Kayak misalkan aku ke tempat baru, wih boleh nih, cakep lagi anjir. Itu kan itu satu yang bikin bahaya tuh sebenarnya perselingkuhan di kantor terjadi. Iya gak sih? Betul. Suasana baru, orang baru tuh kan biasanya lebih fresh yang kayak belum ada berantem, belum ada bete-betean, pokoknya belum ada aib-aibnya lah, masih fun gitu kan. Nah itu tuh. Belum tahu kisah aslinya kan. Dan faktanya 85% affair itu berawal dari tempat kerja. Wanjay. Dan menurut CNBC Indonesia, 75% pekerja di Indonesia pernah dekat dan punya hubungan romantis dengan partner kerjanya. Ini pernah loh ya. Di atas 50%. Iya kan, bahaya kan. Pernah dekat means misalnya aku pacaran sama kamu, tapi along the way kita pacaran, aku ternyata kamu gak tahu aku pernah dekat sama ini tapi udah kelar gitu. Iya, pokoknya intinya 75% itu pernah menjalin hubungan romantis dengan partner kerjanya. Gila 75% coy. Makanya ya itu berawal dari kerja bareng ya kan. Entar lo lama ini ke Surabaya ya, kita ada project di sana, tolong dipantau. Iya. Misalkan di tempat kerja aku gitu. Real ke Bali ya. Ntar ada si ini anak finance ngedampingin lo. Terus cewek gitu. Gimana? Ya udah. Ikut. Itu belum selesai. Ya udah ikut. Ya bahaya. Jadi dari kalau kita kan biasanya menceritakan satu topik itu berdasarkan pengalaman pribadi. Inilah pengalaman pribadi kita. Karena kita berdua juga berawal dari teman kantor. Jadi deh. Tapi gimana kitanya ngejaga sih? Misalkan gini ya.
naksir sama, bukan naksir, wah ini ada cakep lagi nih misalnya aku nih, cakep lagi di kantor nih. Terus sering dikasih momen kayak kerja bareng kayak tadi. Terus pulang kantor, bukan pulang kantor, ya pokoknya jam pulang kantornya sama gitu. Searah. Idih. Kalau tadi emang gak bisa naik Gojek gitu. Tahu, buntung ya. Kalau buntung kan bisa dimasukin ke tas. Udah. Iya oke. Iya kayak gitu. Tapi aku bisa menyanggah itu ya. Jadi si hal-hal yang disebutkan tadi kayak ketemu tiap hari, terus kerja selalu bareng, terus di luar kantor pun mereka pergi bareng, itu tuh tetap bisa diantisipasi kalau emang lo punya self control yang baik aja. Ya betul. Gue akan ngasih salah satu contoh self control gue ya. Aku tuh selalu nganggap cewek cantik di luar sana, mau itu di kantor, mau itu di luar, sifatnya gak sebaik kamu, gak sepengertian kamu gitu. Walaupun itu benar atau enggak adanya kita gak tahu. Cuma tapi ini kayaknya paling gak sederhana di ini nih. Yang kayak misalnya lu udah punya pacar, ya dulu tanemin di pala lu tuh pikirannya kayak gitu biar lu gak ngegali terus. Itu yang bikin stop kita untuk ngedeketin si cewek itu gitu. Kalau aku sih gitu ya. Dan apa namanya, kalau aku justru terbuktinya dari dulu waktu kita bertiga nguap, masa guys lagi tag podcast nguap. Ya dari tadi juga. Nggak menarik ya? Jangan. Kagak. Itu adalah waktu kita masih bertiga justru aku kan lebih deket sama Coki. Jadi tuh ada momennya Beryl itu menutup diri ya, anjing. Karena sedang mengalami satu fase masalah Salah bodoh. Tolol emang. Jadi tuh dia tuh selalu kayak selesai kerja balik pulang. Terus tiap kita ngumpul-ngumpul nggak pernah ada mau on duty dulu ya, on duty gitu. Lagi jadi avoidant itu. Gua sama Coki tuh lebih sering bareng, kayak misalnya ke Blok M yuk makan. Nah itu cuma berdua. Terus misalnya kayak Din temenin gue ke ke GIU beli korsikal, ayo berdua. Tapi tuh nggak pernah ada benih-benih ya kalau aku ya. Apa karena Coki orgil ya? Ya nggak tahu kan itu kenapa. Ya mungkin emang kamu nggak tertarik secara fisikal kali sama dia. Kata siapa? Anjing. Sakit nih gue nih. Enggak bercanda. Ya gitu. Tapi maksudnya kan sama kamu pun juga awalnya kan secara physically kan juga enggak. Tapi ya somehow kamu bisa bedain mana yang nih kayak temen nih. Pendekatannya dia juga kayak beda. Nih misalkan ini ada 2 orang. Yang satu 2 orang cowok yang deket sama si Dini. Yang A cowok yang goofy. Yang B goofy juga tapi problematik. Anjir. Itu dikit. Dulu ya. Goofy tapi gitu pendekatannya tuh ya beda kali ya, sifatnya beda gitu. Tapi kan awalnya kita juga teman mampus, teman banget. Ya itu gimana, coba jawab sendiri. Nah nggak tahu gimana coba guys. Goblok. Iya. Pokoknya ya tapi lebih ke tahu batasan aja sih kalau aku. Jadi apapun momennya, apapun kondisinya, selama lo memang nggak ada intensi untuk ke arah sana, ya memang nggak akan terjadi. Intinya satu hubungan akan terjadi kalau dua-duanya mau. Iya sih. Gitu. Jadi kalau ada office affair terus nyalahin ceweknya doang, nyalahin ceweknya doang karena cowoknya udah punya suami, jadi ini pasti pelakor nih gini. Lah, laki kan cowoknya juga mau, gimana sih? Laki lu buka gerbang. Iya, ada tamu dibiarin masuk, ya sudah. Oh ya berarti kita sama-sama mau memang udah. Iya, kalau kita itu. iya sama-sama mau. Aku bilangnya saat itu. Saat ini enggak ya? Mau. Mulai nih. Pusing aku, pusing. Iya. Pusing ini. Terus ada juga momen-momen ini ya, kenapa mau nguap lagi guys? Demi Allah ini gak nguap. Astagfirullahaladzim, gak nguap. Lagi nahan kan lo? Enggak, demi Allah. Tadi nahan. Jadi nguap gue tadi gini. Orang nahan nguap. Nih alasan kenapa kantor? Kenapa terjadi di kantor? Kenapa Selain kantor? tadi disebutin kalau kita tuh ketemu sama orang itu 5 hari per 7, 5 dari 7 hari dihabiskan bersama orang itu. Betul. 8 jam dari 24 jam yang ada di satu hari dihabiskan sama orang itu. Betul.
Yang mana setelah 8 jam itu berlalu kita udah capek. Jadi kadang-kadang sampai rumah si pasangan kita dapat basiannya doang kan sebenarnya. Wah itu jahat sih. Tapi kenyataannya seperti itu. Iya lebih. Tapi enggak. Kalau misalnya aku pulang kerja terus tetap nyari kamu ya, Kan aku melepas- recharge kok. Iya, melepas penata kan di pasangan kita. Buat yang udah nikah, Nih ada lagi nih. sama yang living together. Terus Hashtag gak relate. terus Hashtag kebarat-baratan. iya. Sayang. Apa itu? Sama ada lagi yang paling sering terjadi. Awalnya curhat kerjaan, lama-lama curhat personal. Yo, ada tuh case-nya tuh yang di chat ternyata suaminya chatan sama si teman kerjanya, terus dia nanya istrinya, ini normal nggak ya dia up di Twitter gitu? Ya enggak lah, nanyanya udah kayak apa? Udah makan. Sumpah tadi aku capek banget deh. Si bos aku nyuruh aku tapi pas udah lewat itu kan menurut kamu too much gak? Too much. Ya kan? Kecuali dia mengeluhkan satu project, misalnya aku sama kamu satu project nih. Terus aku ngomong ke kamu gitu, anjir masa tadi ide kita diginiin tahu nggak diterima bla bla bla. Nah itu kan menyangkut kelangsungan si project itu. Tapi kalau cuman berhubungan sama perasaan personalnya aku gitu misalnya yang terus harus ke kamu kayak, iya tadi aku dipanggil sama bos aku gitu. Terus kamu udah punya pasangan. Ya lu kenapa gak cerita ke pasangan lu? Enggak, misalnya aku belum punya, terus kamu yang udah, ya tetap salah gitu loh. Iya karena iya. Gak punya temen. Nggak punya teman, nggak punya siapa kek buat keluh kesah. Tapi yang paling masuk dia gitu, yang paling relate gitu. Relate. Ya kayak di kantor curhat-curhatan gitu juga. Iya. Dan mendengarkan gitu si teman di luar kantornya. jam kerja masih intens. Dari makan siang bareng. Iya. Jam istirahat. Iya. Berawal dari gini. Ini gue mau pesen GoFood nih, mau nebeng nggak gitu? Ya boleh deh. Terus besok itu pertama tuh. Iya. Besoknya biasa nggak? Iya. Hari ketiga. Bosan GoFood mulu, coba di kantin depan deh. Makin lagi. Set udah hari keempat. Kita coba di ini ya, kemarin gue liat di TikTok ada restoran ini, agak jauh sih. Ntar bareng gue aja naik mobil. Berlanjut lagi, gue liat restoran ini nih. Tapi bukannya weekend doang. Weekend kali ya. Berlanjut lagi, gue nemu restoran enak nih. Tapi bukanya Sabtu Minggu, terus dia di ground floor-nya hotel ini. Udah gitu set. Malam tuh makannya kan. Gue mau ke tempat ini kan arah pulang. Gue mau ke tempat nongkrong di tempat teman gue dulu ya. Ikut yuk. Udah mulai dikenalin ke temennya. Terus lama udah kemalaman kali ya, mau pulang udah kemalaman kali ya. Amit-amit nggak tahan. Anjing. Aneh anjing. Iya kayak gitu. Terus ditambah lagi katanya ya kalau di si office affair ini tuh gak melulu tentang seks, tentang nafsu. Gak selalu, justru kenapa tuh di kantor itu rawan banget. Karena kadang-kadang kita di kantor udah capek nih. Terus misalnya pulang ke rumah curhat ke pasangan kita, pasangan kita tidak memberikan respon yang sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Ya kita curhat dong ke teman kerja kita yang mana dia ada di posisi yang sama kita. Betul. Otomatis kan kayak I know how you feel gitu kan. Iya. Ya udah itu, jadi dia merasa kayak kok dia lebih ngertiin gue sih, kok dia lebih bisa memvalidasi perasaan gue sih daripada pasangan gue. Bentar, mundur ke si pasangan di rumah nggak bisa ngasih feedback yang sesuai ekspektasi gitu. How's that happen? Kan udah pacaran, udah jadi suami istri. Ini konteksnya suami istri gitu ya. Misalnya kadang-kadang si suaminya pun atau istrinya juga lagi capek. Jadi misalnya aku pulang ke kamu posisinya juga sebenarnya lagi capek. Jadi saat itu tuh kamu kayak, oh gitu ya sayang. Oh iya aku ini gitu. Nggak maksimal lah. Terus begitu aku curhat misalnya ke Coki bisa yang kayak, iya lagi tadi gue juga kayak gitu lagi. Terus lu besok gimana yang kayak gitu, ditanggepin, divalidasi. Apalagi si cowok, kalau cowoknya juga suka yang namanya hubungan yang udah lama,
terus di compare sama hubungan yang baru, lebih fresh yang baru kan. Iya. Jadi lebih niat gitu. Itu tuh Coba freshnya kenapa itu tuh. cuy gitu. Itu awalnya bahayanya gitu sih. Jadi lebih ke ujung-ujungnya nggak ke perasaan gitu loh, kayak kok dia lebih ngertiin gue, padahal enggak. Tapi ada momen yang bikin yang bikin jadi kayak dia udah nggak interest nih sama gue nih. Tobat lu. Gue cerita ke si B aja gitu. Amit anjir. Gitu. Nah, inget ya, yang kayak gitu itu akan bertahan cuma di awal-awal doang. Sumpah, yang misalkan perselingkuhan di kantor itu misalkan timbul gara-gara si A lebih dengerin gua. Enggak, itu cuma di awal doang karena dia emang suka sama lo juga. Namanya orang suka di awal doang anjing. Yang paling bertahan sampai akhir tuh ya pasangan lo di rumah. Bro, Beryl 2026. Menuju Beryl suami orang. I. Sekarang kita punya sebuah segmen pilih mana. Ya. Yang nanti produser kita sebut saja Mbak Kanti. Mbah Kanti akan memberikan pilihan-pilihan yang relate sama topik hari ini. Sudah siap Mbah Kanti? Mbak. Oh ya udah. Siap. Sudah. Kasih. Oke, pilih mana yang pertama? Pasangan jujur tapi sering nyakitin atau manis tapi banyak yang disembunyiin? 1, 2, 3. Jujur tapi nyakitin. Enggak jawab sih. Iya jujur tapi nyakitin. Karena harusnya biasanya orang yang jujur tapi nyakitin tuh biasanya lebih pinter. Maksudnya bisa mau diajakin kompromi. Misalkan kamu jujur, kamu hari ini jelek banget, ada bau anjir. Gitu. Terus jadi kayak oh yaudah maaf, yaudah kamu maunya aku gimana? Ya mandilah gitu ya. Jadi lebih enak gitu. Iya. Kalau orang pinter tuh emosinya lebih bisa dikontrol. Jadi nggak berantem jadinya. Betul. Kalau banyak yang disembunyiin, takut tiba-tiba anaknya udah SD. Anjing. Lanjut. Anaknya udah tatoan. Lanjut Mbak. Pilih mana, tahu pasangan selingkuh dari HP sendiri atau dari cerita orang lain? Di HP sendiri tuh HP-nya aku apa HP-nya pasangan? Pasangan. Oke. 1, 2, 3. Dari HP cerita orang pasangan. lain. Iya ding, sorry. Iya benar. Tadi gue pengen jawab itu, kenapa jadi yang kedua? Dari HP pasangan. Karena bisa dikelarin saat itu juga. Entah itu hubungan atau masalahnya. Kalau misalkan dari orang lain, ternyata kita menjalin hubungan sama dia dalam keadaan dia udah selingkuh berapa bulan lalu. Ih gak terima gue. Iya. Kalau aku lebih ke ujung-ujungnya aku akan mencari tahu sendiri lewat HP-nya dia. Jadi kalau kata orang, aku gak akan telan mentah-mentah. Tapi ujung-ujungnya aku akan investigasi sendiri. Jadi mendingan langsung aja ketahuan di tempat, di barang buktinya gitu. Terjadi. Sudah terjadi. Enggak, itu bukan selingkuh. Ini dibahas 4 di episode kali. 2 kemarin dia. 4 kali. 4, tapi itu bukan selingkuh ya. Dibahas di episode 2. Kan jadi pada bertanya-tanya. Lanjut. Oke. Pilih mana? Diselingkuhin pasangan sama teman kantornya atau sama atasannya langsung? Anjing. 1, 2, 3. Teman Atasan. kantornya. Kenapa kamu dulu? Karena ya diselingkuhin memang secara hati gitu ya rusak juga, sakit gitu. Tapi nggak mau rusak juga secara kerjaan. Nah, kalau misalnya kita konfront langsung ke atasan kayak, kenapa kamu mau saya potong gaji? Takut. Oh kita ceritanya sekantor kan? Enggak. Iya. Oh iya deng, di palaku sekantor. Oh kalau sekantor itu konsnya. Nah jadi lebih kayak sama temen nih, jadi ngobrolnya ya udah. Oh oke. Kalau aku mendingan sama atasan sih, karena harga dirinya kayaknya nggak rusak-rusak banget ya. Lebih ke kayak kenapa lo diselingkuhin? Iya dia selingkuh nih sama bosnya, lebih kaya soalnya daripada gue gitu. Jadi jelas gitu loh tolak ukurnya. Kalau cuman ke sesama staff kan kayak anjing, udah sama-sama staff gue masih diselingkuhin juga gitu. Anjir, udah selingkuh masih dengan bangganya memberikan alasan kalau iya dia lebih kaya dari gue. Maksudnya maksudnya tuh lah, kan aku diselingkuhin apa sih? Iya yang maksudnya apa sih yang akunya ditanya lo kenapa diselingkuhin? Iya soalnya si pasangan gue
lebih pengen sama bosnya yang lebih kaya. Jadi pride-nya tuh di aku. Oh, bukan kamu yang selingkuh terus kamu ngomong dia lebih kaya dari laki gue gitu. Bukan, dengar nggak tadi pertanyaannya kan kita yang diselingkuhin. Pasangan yang selingkuh lebih pilih diselingkuhin sama pasangan. Lebih pilih pasangan selingkuh sama atasan apa sama teman? Iya, Konteksnya, lebih pilih kamu selingkuh sama teman kantor kamu atau sama. diselingkuhin kan Mbak? Iya kan, diselingkuhin. Jadi kan case-nya adalah kita yang diselingkuhin kan? Iya. Makanya tadi aku jawab kayak gitu. Nah di palaku tuh Bukannya aku yang sama atasan nih. misalnya aku nih ya kamu sama atasan gitu. Terus kamu jawab ya dia lebih kaya dari laki gue gitu. Di palaku gitu.